Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah tabarakallah. Yang mau menikah satu, tapi yang deg-degan banyak banget ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama dan selamanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada siang menjelang sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah memasangkan antara panas dengan dingin. Kalau di luar sana panas, ternyata di Wonosobo dingin. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasangkan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi satu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memasangkan berbagai hal untuk menjadi satu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan tadi, yang sudah dibacakan dan kita perdengarkan bersama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah memasangkan antara yang satu dengan yang lainnya, tujuannya untuk agar mereka saling menyayangi di antaranya. Karena apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Ternyata tidak ada sesuatu hal dan Allah tidak ada maksud tertentu kecuali hanyalah memasangkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kedua seorang lelaki dan perempuan ketika disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang begitu luar biasanya. Itu adalah bentuk esensi dari pernikahan yang sesungguhnya. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang lebih baik adalah menikahkan antara keduanya. Ini memberikan pemaknaan yang sangat agung untuk kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah pasangkan antara siang dan malam. Allah pasangkan antara panas dengan dingin. Allah pasangkan antara lelaki dan perempuan. Bahkan tidak hanya manusia, hewan pun Allah pasang-pasangkan jamaah. Tujuannya untuk apa? Agar kita melihat tanda-tanda besarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah sendiri yang telah memfirmankan juga dalam ayatnya Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Yang ini memberikan pemaknaan juga kepada kita. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ternyata seorang lelaki itu adalah menjadi pakaian untuk wanitanya. Begitupun sebaliknya, wanita itu juga menjadi pakaian untuk suaminya. Sehingga ini pesan untuk Bapak Ibu sekalian, pesan untuk Mas, Mbak, dan untuk saya pribadi, bahwasanya kita dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada maksud lain kecuali hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mampu untuk bisa membesarkan Allah di dalam hati kita, belum mampu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, lalu harus dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala harus memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita. Ini memberikan pembelajaran kepada kita. Mas Devin asalnya dari mana, Mas? Samarinda. Sedangkan Mbak Nada asalnya dari mana, Pak? Aslinya dari Temanggung. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan saya, dipertemukan karena jodoh atau berjodoh akhirnya bertemu? Berjodoh akhirnya bertemu. Berjodoh akhirnya
bertemu. Sejauh apapun mereka dipisahkan oleh dataran, dipisahkan oleh pegunungan, dipisahkan oleh lautan yang sangat luas, tetapi jika Allah berkehendak kun fayakun, maka Allah akan jadikan mereka menjadi satu. Oleh karena itu, ini menjadi pesan pembelajaran untuk kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah seringkali sebutkan azwaja. Azwaja, zaujun, zawaj, itu artinya adalah pasangan, dua yang saling melengkapi. Makanya setiap ada seorang yang ingin menikah, pasti memberikan analogi sederhana bahwasanya lelaki dan perempuan mereka tidak ada yang sempurna jemaah. Makanya Allah tetapkan mereka untuk bersatu agar bisa saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Karena sungguh kesempurnaan itu tidak dicari jemaah. Kesempurnaan itu adalah diciptakan. Ada seorang laki-laki yang dia merasakan, oh aku tidak sempurna, sedangkan istriku dia bisa melengkapiku. Begitupun sebaliknya, seorang istri nanti ketika sudah menikah, dia merasa bahwasanya seorang lelaki dia bisa mengayomi rumah tangga, dia bisa menjadi qawwam. Makanya jelas dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Seorang laki-laki itu adalah qawwam untuk wanitanya. Artinya apa jemaah? Artinya seorang lelaki itu adalah garda terdepan bagi bahtera rumah tangganya. Setiap kali ada masalah yang menghampirinya, pasti laki-laki harus berdiri kokoh. Makanya ini memberikan banyak sekali hal yang bisa menjadikan kita paham bahwasanya ternyata seorang lelaki dan seorang wanita mereka sama-sama tidak sempurna. Mereka bukan mencari kesempurnaan, tetapi menciptakan kesempurnaan dalam bahtera rumah tangga itu. Tentu banyak sekali kekurangan di antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya Allah sebutkan sebagai azwaj. Azwaj itu adalah dua yang saling melengkapi. Bagaimana Adam ketika dulu dipertemukan dengan Hawa, setelah bertahun-tahun tidak berjumpa, tidak bertemu, akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang telah firmankan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayatnya bahwasannya mereka, yaitu Adam dan Hawa, yang mereka dipisahkan dengan kehendak Allah, kemudian Allah tetapkan mereka bisa bersatu kembali. Tujuannya untuk apa? Lagi-lagi untuk mengingat bahwasanya ini semua adalah berkat tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu, ini menjadi nasihat bukan hanya untuk bagi yang ingin menikah saja, tetapi Bapak Ibu yang sudah menikah lama, tetapi kok rasanya kok flat-flat aja, kok rasanya datar-datar saja. Coba jemaah dirahmati oleh Allah, kita fahamkan betul hakikat dari pernikahan itu apa. Allah Subhanahu wa ta'ala nikahkan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, tak lain tak bukan hanya untuk menjadikan hambanya yang beriman kepada Allah. Makanya kita akan melihat dalam ayat tadi ketika dibacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya agar mendapatkan rahmat. Padahal rahmat itu kata Allah terbagi menjadi 3. Rahmat bisa diartikan sebagai kasih sayang, rahmat bisa dijadikan sebagai solusi. Makanya mereka dipasangkan berdua agar mereka bisa mencari solusi setiap masalah yang akan menghampiri rumah tangga mereka. Dan yang ketiga adalah ampunan dari Allah. Hakikat dari pernikahan untuk mendatangkan rahmat yang merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat tadi telah disampaikan, Mas dan Mbak seringkali berjalan-jalan ke sana kemari. Jadi hakikatnya jalan-jalan itu adalah sunnah Rasul jemaah. Ternyata healing itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah perintahkan kita untuk coba tadabburi dan tafakurilah alam, jelajahi alam yang sangat luas ini. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat ada di sana sungai yang dimana sungai itu di bawah air laut. Ada air laut
laut yang terpisah, dua air laut, yang satu berwarna biru, yang satu berwarna coklat. Mereka tidak bisa bersatu. Karena apa jemaah? Lagi-lagi untuk melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semuanya, bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah, atau bagi yang akan menikah. Menikah itu adalah sesuatu yang sangat Allah cintai. Karena apa jemaah? Menikah akan menghadirkan banyak sekali kemaslahatan dalam hidup. Banyak orang mengatakan, aku takut nikah karena apa? Rezekiku nanti aku sempit rezekiku. Aku takut nikah karena nanti nikah karena banyak sekali perceraian. Aku takut nikah KDRT dan lain sebagainya. Kalau pernikahan hanya dibatasi dengan sekedar nafsu, maka sesuatu buruk akan terjadi. Tetapi lihat kata Al-Imam Malik rahimahullah, bahwasanya dalam kitabnya Al-Muwatta dikatakan, ma kana lillahi abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah pastilah akan abadi. Sehingga pernikahan yang diawali dengan keimanan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disaksikan oleh para malaikat ketika ijab qabul itu, sehingga menjadikan mereka rumah tangga yang harapannya sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu tahu sakinah mawaddah warahmah itu apa Bapak Ibu? Sakinah itu apa Pak Bu? Sakinah itu ketenangan, ya. Mawaddah itu apa Bapak Ibu? Mawaddah itu kasih sayang yang diberikan dalam bentuk materi, itu namanya kasih sayang, yang disebut sebagai mawaddah. Sedangkan warahmah itu kasih sayang yang diberi dalam bentuk batin. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dengan rumah tangganya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, contohlah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apabila kita menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Mas David, Mbak Nada, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak. Jika memang kalian berjodoh, saya tanya, kalian sudah berjodoh atau belum? Sudah berjodoh atau belum? Belum, ya? Karena belum ijab qabul. Tapi saya doakan ketika ijab qabul itu lancar dan nanti telah ditetapkan sebagai seorang suami dan seorang istri, ingatlah wahai Mas Devin, bahwasanya Mas Devin sudah bukan seorang lajang. Mas David sudah bukan seorang lelaki yang dimana harus meminta kepada orang tuanya. Mas David bukan menjadi seorang anak yang dimana harus selalu meminta apa-apa kepada orang tua. Adanya bahtera rumah tangga yang akan dibangun menjadikan efek pembelajaran yang sangat besar, bahwasanya aku sudah memiliki tanggung jawab yang baru. Membawa seorang istri mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ataukah rumah tangga ini hanya sekedar duniawi? Apakah ingin menggapai surgawi? Itu adalah keputusan Mas Devin dan Mbak Nada. Tapi saya doakan semoga bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh jenengan berdua menjadikan bahtera rumah tangga yang tidak hanya sekedar duniawi, tetapi sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana Allah jumpakan di dunia, semoga Allah jumpakan di surganya. Begitupun juga Mbak Nada. Ketika dulu apa-apa bu, ibu, sedikit-sedikit ibu, sekarang mulai besok sudah ada mas. Udah tidak hanya sekedar bu, ya, tapi udah ada mas. Mas, ini tokennya udah habis listrik. Mas, ini transfer dong adik. Mas, ini uang tabungan ibu udah mau habis, ya. Mas, gasnya habis. Mas, apa-apa udah mas, apa-apa mas. Karena apa? Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah qawwam untuk wanitanya. Setiap kali ada bahaya yang akan menghampiri bahtera rumah tangganya, maka yang pertama kali maju adalah suaminya. Yang pertama kali maju adalah lelakinya. Sehingga ketika mau masang gas, ya, istrinya mau masang gas,
Mas, aku nggak bisa masang gas Mas, tolong dong Mas. Mas Devin harus bisa masang gas. Sudah bisa Mas? Sanksi saya. Gak apa-apa, insya Allah nanti akan menjadi suami yang bisa untuk memasang gas. Tapi gak cuma sekedar gas, karena permasalahan rumah tangga itu gak cuma memasang gas, gak cuma ngangkat galon, tapi mau dibawa rumah tangga ini kemana? Apakah cuma dunia saja? Apakah nanti ke akhirat bersama-sama? Banyak orang berdoa jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka berusaha untuk memiliki pasangan yang dunia tapi tidak memikirkan pasangan yang akhirat. Padahal kalau ingin memiliki pasangan yang dimana sampai ke akhirat kelak, maka tuntunlah pasangan itu di dunia dengan baik. Mas, kalau dulu apa-apa Bu, gimana Bu, aku mau baca Quran. Sekarang udah ada. Mas, tolong ajarin aku baca Quran ya Mas. Mas, tolong ya Mas, bacain aku surah Ar-Rahman ya Mas. Mas, tolong ya, sudah apa-apa Mas. Mungkin sekarang hari pertama, besok hari kedua masih terbiasa Bu, tapi nanti 1 minggu setelah menikah akan terbiasa dengan kalimat Mas. Ini udah ada panggilan sayangnya belum kira-kira? Mas, atau kakak, atau baba, atau abah, atau papa, atau sayang, atau my darling, ya. Ini banyak sekali. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW itu ketika berumah tangga dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah memanggil istrinya yaitu Aisyah, tetapi selalu memanggil istrinya ya Humairah. Wahai wanita yang ketika terkena cahaya putih kemerah-merahan. Itu adalah Rasulullah SAW jemaah. Gak apa-apa bagi yang nikahnya masih baru-baru atau yang sudah lama, gak apa-apa. Tiba-tiba bapak sampai rumah, ya Humairah, Masya Allah. Udah berapa lama gak dipanggil ya Humairah? Udah berapa lama gak dipanggil sayang? Tiba-tiba dipanggil sayang, Masya Allah, tabarakallah. Makanya ini menjadikan pembelajaran kepada kita jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nasihat untuk bagi yang mau menikah atau belum menikah atau sudah menikah sangat lama, tetap hadirkan cinta itu kepada pasangan kita jemaah yang dirahmati oleh Allah. Karena lihat banyak orang menikah baru 1 bulan 2 bulan masih sayang-sayangan. Sayang, kita mau kemana? Oh, ayo kita makan keluar. Oh ya, sayang, kamu makan apa? Ketika udah keiris tangannya, apa yang akan dilakukan seorang suami? Sayang, kamu kenapa? Mau gak aku panggilkan ambulan? Itu kalau baru nikah ya. Yang 30 udah nikah, ketika kena pisau, apa yang dilakukan seorang suami? Makanya mata itu dipakai ya. Udah bukan sayang, udah bukan sesuatu yang romantis. Makanya jadikan rumah tangga itu selalu romantis ya. Karena terkadang yang membuat seorang pasangan itu bosan terhadap pasangannya karena tidak ada bumbu-bumbu di dalam pernikahan itu. Makanya perbanyaklah bercanda dalam pernikahan. Karena 90% isi pernikahan itu adalah komunikasi. Ada seorang menikah 1 minggu dia diam-diaman aja, ya? Gak ada jemaah. Seorang yang menikah pasti 90%-nya adalah komunikasi. Tetapi bukan berarti ketika kalian sudah menikah melupakan orang tua begitu saja. Tidak jemaah dirahmati oleh Allah. Tetap ada peran orang tua di dalamnya. Makanya perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah untuk mencas iman. Mas Devin memperbanyak ilmu bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ayah. Dan Mbak Nada pun belajar bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang anak ketika sudah menikah, lebih memprioritaskan keluarganya atau memprioritaskan orang tuanya. Dan mulai besok Mas dan Mbak sudah tidak memiliki hanya 1 orang tua, tetapi 2 orang tua, yaitu ayah ibu sendiri dan ayah ibu mertua. Dan itu harus dipahami dengan betul. Bukan berarti ibu bapak mertua itu bukan orang tua kita. Itu
itu tetap orang tua kita yang harus kita hormati sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kandung kita. Makanya ini menjadi nasihat untuk kita semua jemaah yang dirahmati oleh Allah. Bagi yang belum menikah, mau menikah atau sudah menikah lama, hadirkan keromantisan itu dalam rumah tangga. Karena sungguh banyak angka perceraian hadir karena tidak adanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang lelaki, Mas Devin harus bisa mengayomi bagaimana keluarganya. Mbak Nada nanti ketika sudah menjadi seorang istri harus paham, aku sudah menjadi seorang istri, harus lebih membatasi hubungan pergaulan dengan orang atau lelaki manapun. Karena ini akan membahayakan untuk bahtera rumah tangganya. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi Allah pasangkan dua makhluk menjadi satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ketika sudah menikah dengan seorang wanita, dia menjadi pakaian untuk istrinya. Artinya apa? Aib seorang istri tidak diperkenankan untuk disebarkan oleh suaminya. Begitupun seorang istri ketika tahu menikah dengan seorang suami, dulu ketika belum nikah manisnya luar biasa. Sayang, aku mau nih ke rumah kamu. Mau ngapain? Mau melamar kamu. Masya Allah, bapernya kemana-mana jemaah. Tetapi ketika sudah menikah, Ustadz, gimana ya Ustadz, suami saya ya Ustadz, saya tuh harapan saya ketika mau menikah, saya pengen dapat suami yang bisa membimbing saya, bisa membimbing sholat, bisa membimbing ngaji, bisa membimbing ibadah saya Ustadz. Tapi macam seperti tidur bersama babi hutan Ustadz. Karena apa? Setiap tidur bawaannya ngorok terus ya. Tapi bukan itu jamaah poinnya. Yaitu poinnya ketika kita tahu kekurangan pasangan kita, seorang suami menjadi pakaian untuk istrinya, seorang istri bisa menjadi pakaian untuk suaminya. Mereka saling menutupi sehingga mereka berusaha untuk melewati bahtera rumah tangga yang tidak mudah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, berumah tangga itu susah atau mudah? Susah aja atau susah banget? Susah banget. Susah banget. Kenapa ibu menikah? Kenapa kalau udah tahu menikah itu susah banget, kenapa bapak ibu menikah? Ya, karena apa? Cuma satu tujuannya, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu seorang lelaki tidak bisa berdiri sendirian, seorang wanita tidak bisa berdiri sendirian. Makanya mereka bersatu untuk saling melengkapi. Kaki kanan melangkah, kaki kiri menopang. Kaki kiri melangkah, kaki kanan yang menopang. Sehingga mereka tidak bisa berjalan bersama-sama. Mereka berjalan bergantian, berpasangan untuk saling melengkapi. Ada sandal yang kanan dan sandal yang kiri. Apabila dipaksakan sandal kanan dimasukkan kepada kaki kiri, sedangkan kaki kanan dimasukkan sandal yang kiri, maka tidak bijak jemaah. Makanya yang namanya menikah itu menerima pasangan itu dengan cara apa? Ngepasin antara sendal yang kanan dan sendal yang kiri. Makanya disebut pasangan, pas ya, bukan sekedar angan-angan. Begitupun laki-laki. Laki-laki ingat harus punya dua hal. Yang pertama itu adalah love. Love itu apa? Love itu apa? Laki-laki harus punya cinta. Kalau nggak punya cinta, bagaimana bisa membangun rumah tangganya? Dan yang kedua, laki-laki harus punya lifestyle, life skill, ya. Life skillnya apa jemaah dirahmati oleh Allah? Life skillnya tadi, bagaimana cara masang gas, ya. Bagaimana cara ngangkat galon, bagaimana ketika genteng bocor udah siap belum untuk dandanin gentengnya, ya. Bagaimana ketika nanti kok ada tembok yang perlu dicat, bisa ngecat atau enggak, itu harus dipelajari jemaah dirahmati oleh Allah. Makanya laki-laki harus punya 2 L, yaitu makanya laki-laki ada 2 L. L yang pertama itu love, L kedua itu namanya life skill. Kalau nggak punya dua-duanya jemaah dirahmati oleh Allah, bukan laki-laki namanya, cuma aki-aki. Bukan laki-laki, tapi sekadar aki-aki. Nah kalau udah aki-aki, udah nggak tahu harus gimana. Makanya laki-laki punya 2 L. Yang pertama cinta, yang kedua adalah life skill-nya jemaah. Ini harus kita pahami, namanya pasangan itu pas.
Kalau nggak pas, cuma jadi angan-angan aja jamaah, ya. Makanya namanya pasangan itu nggak cuma sekedar angan-angan, tapi pas. Ditaruh di kanan pas, ditaruh di kiri juga pas. Terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Nada, pesan untuk Mbak Nada atau ibu atau wanita-wanita di luar sana yang sudah menikah atau yang akan menikah. Kita belajar dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah ketika Rasulullah SAW melihat seberapa beratnya penderitaan Rasulullah, seberapa beratnya perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW, tetapi lihat ketika keluar Gua Hira dipanggil oleh sosok yang entah dari mana asalnya, Muhammad, lihat ke kanan gak ada orang, lihat ke kiri gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang. Pertanyaan saya, bapak ibu keluar dari hotel ini malam-malam jam 1 malam, keluarnya sendirian, tiba-tiba ada yang manggil, kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang manggil gak kelihatan, kira-kira gimana jemaah? Lari. Lihat Rasulullah, Muhammad, lihat ke kanan, lihat ke kiri, gak ada. Setelah melihat ke atas, melihat Jibril dengan wujud aslinya, ketakutan sangat luar biasa, turun lari pulang ke rumahnya, rasa gelisah, cemas menghampiri hatinya. Tetapi lihat, setelah membuka pintu rumahnya, melihat Bunda Khadijah, setengah kegelisahannya hilang jemaah. Jadi ibu, bapak sudah capek bekerja, ya, capek pulang malam-malam, tiba-tiba pulang ke rumah, buka pintunya, melihat ibu, langsung tenang hatinya, berarti ibu adalah Khadijah, ya. Tetapi kalau pulang-pulang tiba-tiba langsung merepet ibu, ya, itu berarti bukan Khadijah. Khadijah itu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, ketakutan sangat luar biasa, dipanggil-panggil, gelisah, cemas. Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni, selimuti aku. Langsung didekap dengan kencang oleh Rasulullah, oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah tahu seseorang yang sudah syok, gelisah, kalau langsung ditanya dia nggak bisa menjelaskan. Makanya ditunggu sampai tenang. Ketika tenang barulah ditanya, apa yang kamu alami wahai suamiku sayang? Kalau levelnya sudah kayak gitu, berarti itu adalah levelnya Khadijah. Tetapi kok kalau levelnya tiba-tiba suaminya pulang, Bu, sayang, kaki aku pegel nih, capek, minta tolong pijetin dong. Kalau ibu di rumah minta, kaki aku juga capek, minta tolong dipijetin, berarti levelnya bukan Khadijah, levelnya Bunda Aisyah. Karena apa? Aisyah ketika Rasulullah pulang di malam hari, ketika itu mengatakan kepada Aisyah, ya Humairah, sayangku, sungguh kepalaku pusing banget, tolong pijetin aku dong. Rasul, kepalaku juga pusing, aku dong yang dipijetin. Akhirnya dipijetin. Alih-alih yang minta dipijetin suaminya, capek-capek dari kerja dari luar, malah yang suruh pijetin adalah suaminya jemaah. Makanya ibu yang bisa memilih mau jadi Bunda Khadijah atau Bunda Aisyah. Kalau ibu bapak belajar bagaimana istri-istri Rasulullah SAW mengkhatamkan satu buku, saya sarankan ibu membaca itu semua. Kalau sudah selesai, ibu bisa menilai kira-kira aku seperti istri Rasulullah yang mana, ya. Karena apa? 12 istri Rasulullah itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda, mewakili semua karakteristik wanita di muka bumi. Ada yang suka masak-masak, ada yang kayak scroll resep, tiba-tiba dapat resep, oh langsung buat masak-masak. Ada yang gampang cemburuan, ada yang suka olahraga, ada yang wanita karir dan lain sebagainya. Silakan berekspresilah. Tetapi ingat, sebagai seorang wanita, kalian haruslah menjadi seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita dia cuma melaksanakan sholat wajibnya aja, gak melakukan sholat sunnah, cuma melakukan puasa wajibnya bukan puasa sunnahnya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangganya, mampu menempatkan dirinya sebagai seorang wanita, maka kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan dan tutur kata dan sikap yang kami perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian.
mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya doakan Mbak Nada dan Mas Devin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak keturunan yang soleh solihah, dan dikaruniai anak yang hafizullah. Bapak Ibu juga akan mendapatkan keluarga yang tidak cuma sakinah di dunia, tapi sakinah, mawaddah, warahmah sampai nanti ajal menjemput, sampai nanti Allah tetapkan masuk ke dalam surga bersama-sama dan kembali berkumpul sebagaimana dijumpakan di dunia, dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Marilah jemaah dirahmati oleh Allah, kita tutup bersama-sama ta'lim pengajian sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa selalu rahmati dan berkahi semua aktivitas yang kita lakukan. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sebagaimana mereka berdua orang tua kami telah menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang dulu masih kecil ya Allah, pada kesempatan kali ini Engkau telah anugerahkan kepada kami di hajat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, anak kami ya Allah yang dulu kami mendidiknya ya Allah. Dari kecil kami menggendongnya ya Allah, mendidiknya ya Allah, memberikan banyak sekali hal ya Allah. Tapi pada hari ini, hari esok dan seterusnya ya Allah, anak kami, mereka akan merencanakan rumah tangganya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah rumah tangganya ya Allah. Berkahi rumah tangga kami semua ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keturunan yang solih-solihah ya Allah. Berikanlah anak keturunan kami yang dapat menjadikan orang tuanya mulia di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang barakah ya Allah, dan yang utama istiqomahkan kami ya Allah dalam ketaatan sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah pasangan kepada kami yang selalu menyejukkan hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan kekhilafan dari tutur kata, sikap maupun perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mbak Nada dan Mas Javin, saya sekali lagi mengucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga acaranya berjalan dengan lancar
tanpa suatu halangan apapun. Amin. Setelah ini rencanakan nanti untuk bisa pergi berhaji bersama-sama. Amin. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.